سيد السادات محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين بلسان عربي مبين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. Hadirin kiram, para alim ulama, para asatidzah, pemuka masyarakat, wali-wali santri, wabil khusus kepada anak-anakku sekalian yang baru saja sama-sama kita menyaksikan buah daripada pengorbanan mereka bersama para khadim yang ada di pondok kita ini. Subhanallah, apa yang kita lihat tadi ini jamaah ta'ala, ini bukan hanya sekedar anak yang kita latih sehingga dia menghafalkan beberapa kata seperti seorang pemilik burung beo melatih burungnya. Bukan hanya mereka menghafalkan kaidah, bukan hanya mereka menghafalkan makna, bukan hanya mereka bisa merangkai, bisa mengoplos, melepas rangkaian-rangkaian kata-kata yang ditulis oleh para ulama dalam kitab mereka. Tetapi yang tadi yang kita lihat, bagi seorang pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah balsam. Ini adalah pelipur lara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membuat baginda Nabi gembira adalah ketika Quran ini dihafalkan, Quran ini belajar untuk difahami. Walaupun tiang yakin, bapak-bapak, ibu-ibu ketika melihat putra putri pelinggih tadi menampilkan sedikit hasil mujahadah mereka, pasti sangat-sangat gembira. Jangankan pelinggih, tiang saja yang melihat prestasi mereka dalam umur yang sebentar, masih muda, mereka bisa menghafalkan ayatnya, nomor ayatnya, halamannya. Anak-anak kita yang dites tadi, nahwunya, sorofnya, maknanya, artinya, ini semua adalah hadiah bagi pelipur laranya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya mengatakan pelipur lara baginda Nabi? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedih melihat ketika umat ini tidak memberikan perhatian mereka kepada agama. Ketika umat yang beliau bela-bela, berdarah-darah, beliau sanggup diusir dari kampung halaman beliau ke Madinah, rela berperang dengan paman-paman beliau sendiri, hanya untuk memperjuangkan bagaimana agama ini bisa diamalkan oleh manusia, oleh umat.
tiba-tiba pada hari ini orang-orang yang notabene mereka mengaku umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi masih sangat minim perhatian mereka kepada agamanya baginda Nabi. Maka para hadirin yang saya muliakan, awal untuk mengembalikan harapannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langkah awalnya adalah ketika kita mulai fokus memperhatikan agama warisan yang telah ditinggalkan oleh para alim ulama kita. Memahami agama itu ada tingkatan-tingkatannya, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Tetapi dasarnya itu adalah seperti yang lihat tadi, mereka menghafalkan Al-Quran. Bukan hanya itu, mereka juga mempelajari, belajar kaidah bagaimana cara memahami Al-Quran. Karena hari ini umat kebanyakan mereka tidak paham Quran, tidak mau memberikan waktunya untuk Al-Quran, tidak mau berkorban untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bisa kita gunakan untuk memahami Al-Quran. Maka ini subhanallah, ini saya tidak bisa membayangkan bagaimana letihnya gurunya. Tadi yang sempat bisik-bisik sama Mami, ini yang hebat itu sebenarnya bukan santrinya, yang hebat itu gurunya, Masya Allah, kalau model tiang disuruh mengajar begitu tadi angkat tangan, Guru begini harus cerewet, tidak bisa sekali dua, Jadi untuk memahamkan satu faedah, dan baru sekali sebut terus apal tidak bisa, Belum bisa tanya sama guru-guru ini, diulang-ulang, mungkin sudah berapa ratus kali, Guru-guru mereka ini mengulangi kaidah yang sama sampai anak itu paham betul, barulah pelinggih sekarang sebagai wali santri tinggal terima, terima manisnya, Masya Allah, mesari, lihat balik, tahu-tahu cekat baca kitab bijajari, Masya Allah, Maka zaman Ta'ala wabil khusus kepada kita semua, wabil khusus kepada wali-wali santri, saya mengajak bagaimana supaya yang pertama kita menjadi pelopor dalam menghidupkan agama. Awal menghidupkan agamanya bahasa Arab. Sekali lagi, kita bukan Arabisme yang semua mau kita Arabkan, juga tidak. Tetapi syarat memahami agama kita itu memang bahasa Arab. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Kata Sayyidina Umar, pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bagian dari agama. Jadi kalau orang mempelajari bahasa Arab, itu dia mempelajari bahasa yang akan menambah kefahaman dia kepada agama dia sendiri. Sebenarnya aneh bin ajaib kalau orang Islam nggak bisa bahasa Arab, itu aneh. Kenapa? Karena tuntutan dari Islam itu adalah dia bisa memahami syariat Islam, dan syariat Islam itu bil Arabiyah. Maka saya mengajak kepada kita semua yang hadir, kita masyarakatkan, kita bicarakan, dan kita angkat, jangan kita merasa minder, baru tahu nahu anak aku. Maaf, seharusnya bangganya kita, senangnya kita, dengan anak kita yang belajar Quran, hafal Quran, bisa memahami Al-Quran dengan nahu, sorof, dan bahasanya. Itu harus lebih banyak daripada bangganya, maaf,
seseorang yang dapat anak profesor, ya, doktor. Tidak salah kalau kita senang anak kita jadi pilot dan insinyur. Tidak ada yang salah dalam perkara itu. Yang salah adalah kalau kita memposisikan kegembiraan kita kepada agama lebih rendah daripada yang tadi saya sebut. Ini bahaya. Itu di akhir daripada surah Al-Mu'min itu ada ancaman khusus, ya, kepada orang-orang yang lebih senang, ya, lebih gembira dengan prestasi dunia daripada prestasi akhirat. Maka pada jamaah yang saya muliakan, saya mengajak sekali lagi, kita harus bangga, kita harus menyuarakan, kita harus bicarakan, ya. Kita harus bicarakan perkara ini. Karena kalau tidak dibicarakan, tidak dibanggakan ya Allah Ta'ala, maka susah untuk mengangkatnya. Kenapa kok orang sekarang kalau motor GP ini ke tiket sama tamboya ini ke Ustaz, 3 juta, ya. Padahal maaf jangan Ta'ala, itu tentukan nih motor. Ya, was, iya dah boya. Pahala yang dia mau, maaf, sektor dia sembahyang berkadak berjamak berbih jaga model, ya. Mau nikah bayar mahal. Bangganya kita luar biasa. Kenapa dia bisa menjadi internasional? Ya karena dibicarakan tadi, ya. Ada pasar yang mereka buat. Nah, umat Islam ini zaman Ta'ala selalunya sifatnya itu konsumtif, ya, selalu jadi konsumen. Apa santan dengan termilu-miluan. Padahal umat ini bukan umat konsumtif, ya. Umat baginda Nabi SAW itu bukan yang selalu menerima apa yang dibuat oleh orang. Mereka itu pelopor terdepan. Maka kita buat pasaran, ya, buat pasaran Quran, ya, buat pasaran ngaji bahasa Arab, dan alhamdulillah, ya, di madrasah kita niki, di pondok kita niki salah satu yang memang ingin memasarkan perkara ini. Kita mau naikkan perkara ini. Kita mau membungkus dia dengan bungkusan yang bagus, ya. Sehingga umat itu kan makin niki penting soal bungkus, okay? Masalah isi ya, barang mudi. Padahal itu sebenarnya tidak begitu, ya. Tetapi karena tuntutannya zaman, ya, maka para ulama-ulama hari ini juga harus membungkus agama itu supaya dia bagus, ya. Yang katakan kalau dulu zaman Ta'ala tandanya orang alim itu Nabi tanda dengan jari wali lain ini ke miskin, balen gubok, nggih, Nabi endah ketopong dewat besok, maaf ya niki, nggih. Ini kalau tetapi hari ini beda zaman Ta'ala, ya. Hari ini berbeda, maka harus dibungkus dengan lebih baik. Ini yang pertama saya pesan kepada kita semua, wabil khusus kepada wali-wali santri, ya. Kemudian yang kedua, kita jaga, ya, bakat-bakat yang luar biasa dari tiang lihat itu, ya. Tiang umur mereka masih mainkan dekar lah, ini ke senagong, okay? Tapi mereka sudah subhanallah hafal 5 juz, hafal 4 juz, bisa merangkai nahwu sorof. Yang tiang mengatakan, lau seandainya iya datadon lahi generasi salah ini keja luar biasa ya Ta'ala, nggih. Engkah jak nerjemah bahasa Arab ini keja ada bahasa Arab doang, nggih. Lagu wallahu alam, semoga Allah membalas para pendahulu kita, mereka sibuk dengan perkara lain. Maka jangan sampai kesalahan itu terulang 2 kali di generasi kita ini. Maka yang kedua, mari sama-sama kita jaga, ya. Kita support anak-anak kita, ya. Kalau kita tahu anak-anak kita ada bakat, teruskan, ya. Jangan sampai kita ini tidak menjaga bakat mereka di rumah, ya. Kita jaga mereka, kita tanya, ya. Terus kita pantau bagaimana perkembangan mereka. Maaf, jangan jadi kita menjadi orang tua, maaf, masa bodoh, ya. Aro serah mayang sebung kulun yang kembe-kembe.
Kalau dulu serah mayang sebungkul itu bagus dulu, ya. Tapi kalau serah mayang sebungkul makin niki artinya ndek wah ketua ambil jari, ya. Maka wujud daripada rasa syukur kita kepada Allah atas prestasi anak-anak kita nika di rumah, ya, kita jaga mereka, ya. Dan kita berikan gambaran kepada mereka kalau mereka itu orang-orang yang mulia, ya. Jangan sampai mereka pulang nanti atau ketika mereka pulang di rumah dia merasa terbelakang daripada kawan-kawan. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita bukan hanya syukur di lisan, ya, tetapi kita wujudkan dengan kita belajar menyisihkan harta kita itu untuk pendidikan agama. Maka jamaah ta'ala dahulu niku Masya Allah, okay? Madrasah-madrasah yang dahulu niku jamaah ta'ala kenapa bisa hidup